Halo, selamat sore pemirsa. Sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hingga kini masih juga belum jelas. Kelakar Megawati yang masih menyembunyikan sikap partainya seakan-akan menjadi strategi PDI Perjuangan agar tetap bisa bermanuver menjelang pilkada. Bersama saya Putri Windasari, berikut kabar pemilu selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Ketua Umum GP Ansor Adin Jauharudin menyatakan GP Ansor dan Banser tidak akan tinggal diam bila ada pihak-pihak yang menyakiti Presiden dan keluarganya. Pernyataan tersebut disampaikan saat Presiden Joko Widodo menghadiri acara inaugurasi pelantikan pengurus Gerakan Pemuda Ansor periode 2024-2029 di Istora Senayan. Ada momen menarik ketika Presiden Joko Widodo hendak menyampaikan pidato sambutan dalam acara inaugurasi pelantikan pengurus Gerakan Pemuda Ansor di Istora Senayan, Jakarta. Sebelum memulai pidato sambutan, Presiden berkelakar meminta agar dirinya dikawal oleh anggota Banser. Permintaan ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya saat Ketua Umum GP Ansor dan Ketua Umum PBNU menyampaikan pidato, keduanya juga dikawal oleh dua anggota Banser. Tak berselang lama, dua anggota Banser naik ke panggung mengawal di sisi kiri dan kanan Presiden Jokowi. Biar tidak sendirian, saya juga minta dikawal Banser dua. Tadi Pak Ketua Umum PBNU dikawal, Pak Ketua GP Ansor dikawal, saya enggak. Nah, gini kan. Gini kan kalau dilihat cakep. Pernyataan menarik juga disampaikan Ketua Umum GP Ansor Adin Jauharudin. Ia menyatakan GP Ansor dan Banser tidak akan tinggal diam bila ada pihak yang menyakiti Presiden dan keluarganya. Saya Adin Jauharudin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, sekaligus Panglima Tertinggi Banser, menyatakan sampai kapanpun Bapak Jokowi adalah keluarga besar kami. Maka siapapun yang menyakitinya dan keluarganya, maka sama saja dengan menyakiti kami, keluarga Banser Ansor seluruh dunia. GP Ansor menilai selama pemerintahan Presiden Jokowi terlihat transformasi luar biasa dalam berbagai aspek. GP Ansor juga menyebut Presiden Jokowi sebagai pahlawan Indonesia sentris. Dari Jakarta, Haidar Fasal, Era Canggih TV One mengabarkan. Calon anggota legislatif terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang atas nama Sofian atau S ditangkap Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri. Tersangka merupakan buronan yang masuk daftar pencarian orang dalam perkara narkoba dengan barang bukti sabu seberat 70 kg. Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri melalui Subdit 4 berhasil menangkap buronan kasus narkoba seberat 70 kg atas nama tersangka Sofian yang sedang berbelanja di sebuah toko pakaian di kawasan Manyak Payet, Kabupaten Aceh Tamiang. Ini kan motormu yang dibawa. Sofian diketahui sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terpilih DPRK Aceh Tamiang dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Ini surat perintah saya. Tersangka merupakan buronan yang masuk daftar pencarian orang atau DPO, perkara narkoba dengan barang bukti sabu seberat 70 kg. Sebelumnya, pada 10 Maret lalu, polisi telah menangkap 3 tersangka berinisial R, S, dan I dengan barang bukti 70 kg sabu di Bakahuni. Dari keterangan 3 tersangka tersebut, ternyata narkoba itu milik Sofian, calon anggota DPRK terpilih Aceh Tamiang dari Partai Keadilan Sejahtera. Aceh Tamiang 1,
Kami Direktorat Barreskrim Mabes Polri mengamankan 1 orang DPO sebagai pengendali dan pemilik sabu yang berasal dari Malaysia. Ya, di mana pada tanggal 10 Maret tahun 2024 kita telah mengamankan 3 orang inisial S, R dan I. Ya, diamankan, ditangkap dengan barang bukti sebanyak 70 kg sabu di Bakahuni. Keterangan 3 orang ini menyatakan bahwa barang ini adalah milik saudara S, ya, yang merupakan sebagai anggota DPRK terpilih. Atas kasus yang menjeratnya, Sofyan terancam gagal dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Khusus Aceh Tamiang. Dari Jakarta dan Tangerang, Banten, Robin Freddy, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok digadang-gadang akan maju bersaing di Pilkada Sumatera Utara. Benarkah diusungnya Ahok di Pilgub Sumut menjadi pertarungan antara PDI Perjuangan dan Joko Widodo dalam hal ini demi untuk mengalahkan menantunya Bobi Nasution? Pemilihan gubernur di Sumatera Utara semakin memanas. Sejumlah partai politik mulai mempersiapkan kader terbaiknya untuk diusung maju menjadi calon gubernur Sumut. Sejauh ini ada beberapa tokoh yang sudah mulai melakukan pendaftaran di Pilgub Sumatera Utara. Sebut saja menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, mantan Gubernur Sumut Edi Rahmayadi, serta Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Musara Jeksa alias Ijen. Nama Basuki Cahayapurnama juga digadang-gadang akan meramaikan Pilgub Sumatera Utara dari PDI Perjuangan. Hal ini dibenarkan Ketua Tim Pemenangan Pilkada Serentak PDI Perjuangan Adiana Pitupulu yang menyatakan jika Ahok merupakan salah satu yang akan dicalonkan. Ada banyak nama, salah satunya Ahok, tapi kan semua sedang ditimbangkan. Kita ini kan berbicara tentang hidup orang. Tentang anggarannya sangat besar, tentang keberlanjutan pendidikan sekian banyak generasi muda dan sebagainya. Karena banyaknya faktor yang harus dihitung, menurut gua kita tidak punya sebab untuk terburu-buru. Ahok sendiri menyatakan siap maju dimanapun selama ada masukan dari arus bawah. Iya Pak Sumut Pak? Cocoknya di Indonesia lah. Tapi kalau ada perintah siap ya berarti Pak Ahok, kalau Ibu kasih perintah? Saya kira itu juga tidak mungkin sembarang tugaskan. Kalau tidak menerima masukan dari bawah ya. Kalau Pak Ahok ya siap. Soal Ahok menjadi bakal calon gubernur Sumut, Bobi Nasution menanggapinya dengan santai. Menurut wali kota Medan tersebut, hal itu merupakan suatu hal yang bagus. Pak Sumut, bagaimana Pak? Bagus. Saya selalu sampaikan kita bukan mau cari siapa lawan siapa ya. Saya bukan mencari, kita di Pilgub ini atau Pilkada di Sumatera Utara bukan siapa melawan siapa, saya sampaikan itu. Ya kalau memang untuk memajukan Sumatera Utara, siapapun yang dicalonkan dari partai apapun silahkan. Benarkah dengan digadang-gadangnya Ahok di Pilgub Sumatera Utara menjadi pertarungan sengit antara PDI Perjuangan dan keluarga Presiden Joko Widodo? Bisa jadi dengan katakanlah mendorong Ahok ya di Sumatera Utara melawan Bobi misalkan, apakah ingin mengalahkan Jokowi gitu, bisa jadi. Tetapi kalau kita lihat gitu antara Bobi dengan Ahok ya Bobi bisa unggul karena dorongan kekuasaan itu. Ya tapi kelihatannya PDIP sedang mencari cara untuk bisa mengalahkan Jokowi. Ya tadi mengalahkan Jokowi adalah dengan cara mengalahkan menantunya itu Bobi di Gubernur Sumatera Utara. Saat ini PDI Perjuangan tengah melakukan survei internal untuk memilih dan mencalonkan kader terbaiknya yang akan maju di Pilkada Serentak. Meski Ahok menjadi salah satu bakal calon yang akan diusung, namun hingga saat ini partai berlambang banteng moncong putih tersebut belum mengumumkannya secara resmi. Tim TV One mengabarkan. Usai jeda, kabar pemilu masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Meski masih cair, namun pemilihan Gubernur Jawa Barat sudah diramaikan dengan sejumlah nama yang akan maju untuk bertarung. Hingga saat ini belum ada partai politik yang secara resmi mengusung calonnya.
Pemilihan Gubernur Jawa Barat sudah mulai menggeliat. Beberapa nama sudah muncul untuk mengajukan diri menjadi bakal calon gubernur. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digadang-gadang bakal kembali maju dari Partai Golkar. Namun Partai Golkar sendiri belum secara resmi mengusung nama Ridwan Kamil. Mantan Wali Kota Bogor Bima Arya juga sudah melakukan pendaftaran untuk maju Pilgub Jawa Barat. Bahkan ia sudah mulai melakukan kunjungan ke sejumlah partai politik. Nama Deddy Mulyadi dan Iwan Bule juga sudah mulai muncul. Menurut pakar komunikasi politik Karim Suryadi, pemilihan Gubernur Jawa Barat sampai saat ini masih cair dan segala kemungkinan masih bisa terjadi. Meski sudah ada beberapa nama yang populer untuk diusung di Pilgub Jawa Barat. Karim melihat pencalonan itu akan bergantung pada penugasan DPP partai politik yang belum terlihat serius karena masih terlalu dini untuk dibacanya. Cair ya, dan segala kemungkinan masih bisa terjadi sehingga sulit untuk dibaca, sebab kalau dilihat dari kelayakan banyak tokoh yang layak. Kalau dilihat dari popularitas banyak tokoh yang populer. Dilihat dari mantan yang juga ingin kembali mencalonkan diri, kedengarannya juga banyak ya. Selain ada Ridwan Kamil, ada Deddy Mulyadi, ada Iwan Bule gitu ya, ada UU. Tapi yang pastikan pencalonan itu akan bergantung kepada penugasan dari DPP partai politik, dan itu belum ada gitu. Karim juga menilai salah satu tantangan menjadi pemimpin di Jawa Barat adalah jumlah penduduk yang banyak dan letak geografis yang luas, sehingga pemetaan pembangunan harus dilakukan dengan melibatkan potensi anak muda. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Nama musisi Ahmad Dhani mencuat dalam bursa Pilkada Kota Surabaya, Jawa Timur. Pentolan grup band Dewa ini kabarnya akan diusung Partai Gerindra. Kehadiran Ahmad Dhani ini dinilai sebagai ancaman bagi pasangan petahana Eri Cahyadi Armuji yang kembali maju dalam kontestasi Pilkada Surabaya. Siapakah yang berpotensi memenangkan perebutan kursi orang nomor 1 di Kota Pahlawan? Dukungan Partai Gerindra terhadap musisi Ahmad Dhani untuk menjadi calon wali kota Surabaya akan memengaruhi peta politik di Kota Pahlawan. Sejauh ini petahana Eri Armuji masih cukup kuat, namun kehadiran Ahmad Dhani bisa menjadi ancaman. Selain memiliki popularitas, Ahmad Dhani juga memiliki pengaruh sebagai wakil rakyat karena baru saja terpilih dalam Pileg 2024 lalu. Namun ini tentu bukan menjadi jaminan menang karena pasangannya akan dipilih Ahmad Dhani untuk maju dalam kontestasi nanti juga cukup menentukan. Ahmad Dhani memang terkenal karena keartisannya. Jadi dia punya atraktif, expert di ruang seninya. Dia juga punya pengaruh di dalam posisi wakil rakyat. Tapi apakah kemudian mampu bisa mengalahkan Pak Eri yang cukup dominan? Ya tentu tergantung dari apakah Ahmad Dhani berpasangan dengan siapa, itu menentukan sekali. Jadi couple ya antara wali kota dan wakil wali kota. Apalagi kalau lihat kekuatan partai kan mesti membutuhkan koalisi untuk memajukan kandidat Gerindra. Saya kira angkanya tidak bisa jalan sendiri, mesti harus ada kombinasi itu. Nah, wali kota Surabaya di dalam pandangan-pandangan Surabaya lebih dari seorang yang terkenal, tapi dia harus punya track record, rekam jejak, terutama dalam tata pemerintahan. Sejauh ini pasangan petahana Eri Cahyadi Armuji dinilai cukup kuat dalam Pilkada Kota Surabaya. Eri Armuji juga telah melakukan komunikasi politik dengan mengembalikan formulir pendaftaran sebagai calon wali kota kepada sejumlah partai politik. Di antaranya P3 dan PAN, selain mendapat dukungan kuat dari PDI Perjuangan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Kabar Pemilu masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyoroti dinamika politik dalam negeri pasca Pilpres. Namun Megawati tidak menegaskan bagaimana sikap politik mereka terhadap pemerintahan Prabowo Gibran yang akan dilantik pada Oktober mendatang. PDI Perjuangan belum juga menentukan sikap politik yang jelas terhadap pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Partai Banteng Moncong Putih tampaknya tidak mau kecolongan untuk kedua kalinya setelah merasa dikhianati pada Pilpres lalu. Sadar sikap politiknya tengah dinanti, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri berseloroh akan bermain-main dulu sebelum mengumumkan sikap politik partainya ke depan. Lah ini kan juga kan sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan gitu kan. Lah iya, lo enak aja. Kalau menit ini saya ngomong, kan harus dihitung secara politik, no. Enak aja. Jadi kan ini pasti wartawan kan yang ditunggu iki. Sikap dari Rakernas tadi pagi saya baca Kompas ya gitu, akan menentukan sikap aku sambil sarapan gitu kan, aku bilang enak aja ya dong, gua mainin dulu dong. Pengamat politik Hoirul Umam menilai ekspresi Megawati merupakan salah satu strategi mengulur waktu sambil mencermati perkembangan dinamika politik menjelang pilkada. Kalau Bu Mega kemarin menyampaikan bahwa beliau akan dimainin dulu, maka itu adalah sebuah ekspresi untuk melakukan time buying strategy, strategi mengulur waktu untuk melihat perkembangan dinamika yang ada. Karena bagaimanapun juga sikap dari PDIP tentu akan ditentukan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah terkait dengan pola hubungan antara PDIP dengan Pak Jokowi yang per hari ini masih menunjukkan benci tapi rindu. PDIP juga dalam posisi yang agak gamang. Indikasinya sangat clear. Ketika Mbak Puan menyampaikan pidato penutupan, beliau mengatakan bahwa PDIP meminta maaf atas ulah perilaku dari kadernya yang tidak sesuai dengan etika dan konstitusi. Rakernas kelima PDIP yang baru selesai digelar pekan lalu menghasilkan 17 rekomendasi yang meliputi berbagai aspek. Namun, PDIP sama sekali tidak menyebut kemana sikap politik mereka. Apakah berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Tim TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Pemilu hari ini. Saya Putri Windasari pamit, terima kasih. Sampai jumpa.